إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، jemaat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum syariat dan menegakkan batasan-batasan agama Islam. Yang Allah inginkan darinya adalah suatu ujian dan cobaan. Dengannya Allah Azza wa Jalla mengenal seorang hamba yang jujur dalam keimanan dari seorang hamba yang dusta dalam keimanan. Maka barang siapa yang menegakkan hukum syariat dan menjaga batasan agama Islam, maka Allah Azza wa Jalla akan menjanjikan bagi dia balasan yang besar, ganjaran yang berlipat, baginya keselamatan di dunia sebelum di akhirat. Sebaliknya, tatkala seorang hamba menyia-nyiakan hukum syariat, tidak menjaga batasan agama Islam, maka Allah Azza wa Jalla akan timpakan atasnya kehinaan sesuai dengan kadar kemaksiatan. Ibadallah, sesungguhnya mereka-mereka yang menyia-nyiakan batasan syariat adalah bertingkat dan juga berbeda-beda porsi dan keadaannya. Ada di sana sekelompok manusia dari kalangan hamba Allah yang tidak memperhatikan sama sekali hukum syariat, meminggirkan seluruh batasan syariat, bahkan tidak ada tersisa dalamnya bentuk pengagungan kepada Allah atau penjagaan untuk sedikit pun dari agama Islam. Ada sebagian di antara kaum muslimin, mereka-mereka yang terjatuh dalam kemaksiatan, tidak menjaga batasan syariat, tidak menjaga hukum syariat karena hawa nafsu, karena syahwat, dan dia tahu bahwa dia salah, dia tahu bahwa dia berdosa, maka diharapkan atasnya hidayah kalau memang dia mencari dari tempatnya. Adapun yang ketiga, mereka-mereka yang terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam pelanggaran syariat, akan tetapi tidak mengetahui bahwasanya itu adalah pelanggaran syariat, atau bahkan memandang itu adalah hal yang mubah karena dorongan fatwa seorang tokoh, atau karena dorongan adat yang telah tetap, atau karena sesuatu yang telah terjadi di mayoritas manusia, sehingga seakan-akan hal yang jelas atas larangannya menjadi hal yang sangat mubah karena banyaknya yang melakukan, banyaknya yang membela. Maka sebelum kita menegaskan atau menyebutkan permasalahan-permasalahan yang telah dianggap hal yang boleh, padahal telah datang dalamnya banyak dalil atas larangannya sesuai dengan sabda Rasul dan juga sebelumnya firman Allah Azza wa Jalla serta fatwa para ulama rabbaniin, perlu kita mengenal beberapa kaidah yang sangat penting. Kaidah yang berkaitan dengan keutuhan agama seseorang, kaidah yang berkaitan dengan kesempurnaan agama seseorang, yaitu bahwasannya Allah Azza wa Jalla menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan berselisih dan berbeda pendapat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa la yazalun mukhtalifin
illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Senantiasa mereka berselisih kecuali siapa yang Allah rahmati. Wala yazalun, senantiasa. Walidzalika khalaqahum. Dikarenakan itulah Allah menciptakan mereka. Maka yang namanya perbedaan pendapat itu suatu tabiat asal manusia. Mengingat karena perbedaan pendapat itu berfaktor karena perbedaannya pemahaman dan juga daya tangkap. Ibadallah, sesungguhnya Allah dan juga Rasulnya telah mewajibkan kita untuk kembali kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulih di semua pertikaian yang terjadi. Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Di ayat ini Allah jadikan di antara benarnya keimanan seseorang tatkala dia berselisih agar dia kembalikan kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulih alaihi salatu wassalam. Dan Allah mengatakan, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuk fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Di sini Allah menafikan keimanan mereka sampai mereka menjadikan Rasul sebagai hakim dan mereka tunduk terhadap hukum Rasul dan mereka mengikut dan mereka tidak mendapatkan dalam dada-dada mereka kesempitan atau keberatan atas hukum Rasul. Dan Nabi Muhammad telah menjelaskan dengan wahyu Allah bahwa umatnya akan berselisih. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya siapa yang hidup setelahku maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka Rasul memberikan suatu solusi, yaitu hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Enggak cukup sampai di situ, dan dengan sunnah sahabat-sahabatku dari kalangan khulafa'ir rasyidin. Dan juga Rasul telah menyebutkan umatnya akan berpecah belah menjadi 73, di mana Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan seluruhnya diancam dengan neraka kecuali satu. Maka ditanya, siapakah mereka? Qal ma ana alaihi al-yawm ana wa ashabi. Siapa-siapa yang ada di atas jalan yang dimana saya dan juga para sahabatku di atasnya. Maka Rasul mengkaitkan keselamatan, kebenaran suatu pendapat tatkala di atas jalannya Nabi dan juga para sahabat. Tatkala ada perselisihan di antara para sahabat, lihat bagaimana mereka kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan mencela orang-orang yang menghandalkan pendapat per orang dari kalangan para sahabat sendiri. Tatkala ada di sana seseorang yang mendebat Ibnu Abbas di suatu permasalahan tentang haji, maka orang tersebut mendatangkan perkataannya Abu Bakar, orang yang terbaik selepas para nabi dan para rasul, mendatangkan perkataannya Umar. Maka Ibnu Abbas mengatakan, arakum satahlikun aqulu qala an-nabi wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Abbas, saya memandang kalian akan sengsara, kalian akan celaka. Saya mengatakan berkata Rasulullah, berkata Nabi, kalian mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar. Maka di atas cahaya ini, di atas titik dan dasar ini kita akan menghukumi pendapat benar ataukah salah. Ibadallah, di antara permasalahan yang dianggap banyak oleh kalangan kaum muslimin itu suatu hal yang mubah, suatu hal yang boleh adalah menegakkan safar, perjalanan yang jauh demi mengunjungi suatu kuburan. Ibadallah, permasalahan ini termasuk permasalahan yang terjadi dalamnya perselisihan, yang dimana banyak kaum muslimin memandang bahwasanya mengunjungi kuburan meski dengan safar, meski dengan perjalanan yang jauh, itu termasuk hal yang dibolehkan bahkan disyariatkan. Ibadallah, yang namanya mengunjungi suatu kuburan, di situ ada hal yang disyariatkan sesuai dengan kesepakatan para ulama. Ada di sana hal yang tidak disyariatkan sesuai dengan kesepakatan para ulama. Ada di sana titik yang ketiga, di mana itulah titik perselisihan. Adapun ziarah kubur yang disyariatkan sesuai dengan kesepakatan para ulama, itulah ziarah kubur yang dalamnya ada bentuk seseorang mendoakan untuk si mayit, memintakan ampun untuk si mayit. Seseorang datang ke kuburan untuk mengingat negeri akhirat. Maka tatkala tujuan dan juga kenapa dia kunjung kuburan dikarenakan hal-hal yang barusan disebutkan, maka itulah suatu bentuk ziarah kubur yang disyariatkan. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kunjungilah kuburan karena itu akan mengingatkan kalian kepada negeri akhirat.
Maka inilah kunjungan yang disyariatkan. Inilah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan juga para sahabatnya. Enggaklah mereka mengunjungi suatu kuburan kecuali murni untuk suatu manfaat si mayit, doa, istighfar, memintakan ampun untuk si mayit dan mengingat negeri akhirat dengan memandang bahwasanya dia akan mendapatkan posisi yang telah didapatkan oleh saudaranya. Ini kunjungan kuburan yang telah disepakati oleh para ulama. Meskipun khilaf apakah juga disyariatkan untuk kalangan wanita. Yang benar terkadang dibolehkan karena wanita mengingat bagaimana keadaan mereka, lemah hatinya, lemah pikirannya, bisa menangis atau meratap di samping kuburan. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, la'anallah zairatul kubur wa fi riwayat zawaratil kubur. Allah melaknat orang yang perempuan yang banyak menziarahi kuburan. Ibadallah, ini ziarah kuburan yang telah disepakati atas pensyariatannya. Adapun ziarah al-kubur yang telah disepakati atas tidak disyariatkannya adalah ziaratul kubur yang ada bentuk dalamnya kesyirikan dan juga kebid'ahan. Ziarah kubur yang diinginkan adalah untuk meminta kepada si mayit, untuk mendekatkan diri kepada si mayit, untuk mengarahkan permohonan, untuk mengarahkan doa, untuk istighatsah, untuk mewujudkan hajat kepada si mayit. Maka ini adalah suatu ziarah syirkiyah, ziarah kesyirikan yang dimana para ulama semuanya dari kalangan kaum muslimin sepakat itu adalah hal yang dilarang. Demikian juga tatkala seseorang menegakkan ziaratul kubur, tujuannya untuk lebih semangat dalam ibadah, untuk menegakkan salat di samping kuburan, untuk menegakkan bacaan Al-Quran di samping kuburan, untuk menegakkan suatu khusyuk tadarru' di samping kuburan dan mengatakan saya di samping kuburan lebih khusyuk daripada di masjid. Maka ini salah satu bentuk di mana seseorang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan Rasul alaihi salatu wassalam telah melarang di banyak hadis sebelum beliau meninggal. Qala alaihi salatu wassalam, la'anallahu yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidhu qubur al-anbiya masajid fa inni anhaakum an dzalik. Rasulullah melaknat Yahud, melaknat Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabi, kuburan orang-orang saleh sebagai masjid, tempat untuk salat, tempat untuk membaca Al-Quran, tempat untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Maka ini hal yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah telah mengijabai dakwah Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau mengatakan sebelum meninggal, Allahumma la tajal qabri masjida, Allahumma la tajal qabri ida. Rasulullah meminta kepada Allah, wahai Allah, jangan engkau jadikan kuburanku masjid, jangan engkau jadikan kuburanku ida, tempat yang dikunjungi di suatu waktu yang khusus. Kata Aisyah, falaula dzalik la ubriza qabruh. Kalau seandainya bukan karena takutnya Rasul untuk dijadikan kuburnya sebagai tempat untuk disembah, la ubriza qabruh, tentu kuburannya akan ditampakkan, akan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian laksana kuburan, yaitu enggak ada bacaan Al-Quran, enggak ada dalamnya salat. Maka bagaimana keadaan kaum muslimin tatkala mereka datang kepada kuburan yang seharusnya orang mayit dimintakan ampunan, dimintakan rahmat dan maghfirah, akan tetapi dia meminta kepada si mayit itu sendiri atau menegakkan suatu ibadah di samping kuburan. Maka itu salah satu kebid'ahan yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Maka tata cara ziarah yang demikian itu ziarah yang dilarang menurut kesepakatan para ulama. Enggak ada satupun dari kalangan para ulama yang berfatwa bolehnya orang mengunjungi suatu kuburan dengan tujuan yang demikian. Ibadallah, di sana ada tata cara ziarah al-kubur yang dimana telah terjadi dalamnya khilaf di antara para ulama, yaitu seseorang berangkat dari kotanya menuju ke kota yang lain, yaitu safar, menegakkan perjalanan yang jauh, tujuannya untuk mendatangi dan mengunjungi suatu kuburan. Ibadallah, ulama dalam permasalahan ini enggak lepas dari dua pendapat. Pendapat yang pertama, sesuatu hal yang dilarang, itu adalah hal yang dilarang. Pendapat yang kedua, itu hal yang dibolehkan akan tetapi tidak ada fadilahnya. Undur, perhatikan dan cermati bagaimana pendapat para ulama
tentang keadaan seseorang sengaja melakukan perjalanan yang jauh, tujuannya untuk ziarah al-kubur, mengunjungi suatu kuburan. Gak ada satupun di antara para ulama yang berfatwa itu adalah suatu ketaatan, itu suatu kedekatan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, atau mengatakan dalamnya ada pahala, dalamnya ada keutamaan. Gak ada satupun di antara para ulama yang berpendapat demikian, baik dari kalangan salaf atau dari kalangan khalaf. Maka barang siapa yang menegakkan perjalanan yang jauh dari tempatnya menuju kota lain demi ziaratul kubur, dalam keadaan dia yakini itu adalah ketaatan, itu adalah qurbah, dia mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia telah menyelisihi kesepakatan para ulama. Karena ulama hanya berselisih dengan dua pendapat saja, yaitu hal yang dilarang, dan ini pendapatnya ulama secara mayoritas dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan di sana sebagian ulama saja yang mengatakan bahwasanya itu hal yang dibolehkan, akan tetapi tidak ada fadilah. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, ila masjidil haram wa masjid hadha wa masjidil aqsa, wa fi riwayah la tashuddur rihal. Rasul alaihi salatu wasallam di hadis Abi Sa'id Al-Khudri menjelaskan, menegaskan, gak ada di sana bentuk orang menegakkan perjalanan yang jauh kecuali kepada salah satu dari 3 masjid saja. Orang menegakkan perjalanan yang jauh dengan tujuan mengagungkan suatu tempat, bukan karena ada urusan untuk kerja, untuk cari ilmu, untuk kunjung, untuk silaturahmi. Itu hal yang dibolehkan. Tapi maksud Rasul alaihi salatu wassalam adalah mengunjungi suatu tempat karena dia mengagungkan tempat tersebut, maka tidak ada tempat yang diagungkan yang dengannya orang melakukan perjalanan yang jauh kecuali 3 masjid saja, Masjid Makkah, Madinah, dan Masjid Al-Aqsa yang di Palestina. Hanya 3 masjid ini saja Rasulullah SAW bolehkan. Kalau kita kembali kepada sirah para sahabat, ternyata mereka sepakat bahwasanya makna hadis adalah larangan secara mutlak untuk orang mengunjungi suatu tempat selain 3 masjid. Untuk mengunjungi suatu tempat dengan melakukan safar kecuali 3 masjid. Tatkala Basrah bin Abi Basrah bertemu dengan Abu Hurairah di suatu tempat, maka Basrah bin Abi Basrah menanyakan kepada Abu Hurairah, min aina aqbalta? Dari mana engkau datang? Kata Abu Hurairah, saya datang dari Tur. Tur adalah suatu lembah yang dimana Allah Azza wa Jalla puji lembah tersebut dan vonis lembah tersebut dengan lembah yang suci. Tempat dimana Allah Azza wa Jalla mengajak Musa berbicara. Tempat di mana Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Musa wahyu. Tempat yang sangat mulia. Ternyata Abu Hurairah datang dan mengunjungi tempat tersebut. Maka Basrah bin Abi Basrah mengatakan, kalau seandainya sebelum engkau berangkat bertemu denganku, tentu engkau enggak akan berangkat. Karena saya mendengar Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, la tushaddur rihal, la ta'malul mati illa ila thalathati masajid. Kemudian Basrah bin Abi Basrah mendatangkan sabda Rasul yang menjadi penerang, yang menjadi penegas haramnya perbuatan tersebut. Lihat bagaimana pemahaman para sahabat. Jangan engkau datangi Tur, tempat di mana Allah mengajak Musa berbicara. Jangan, karena Rasulullah melarang untuk kita mendatangi suatu tempat untuk kita agungkan kecuali 3 tempat saja, yaitu Makkah, Madinah, dan juga Palestina. Demikian juga cerita Abi Sa'id Al-Khudri, di mana tatkala beliau ditanya bagaimana hukum orang mendatangi At-Tur, tempat di mana Allah Azza wa Jalla mengajak Musa berbicara, maka beliau mendatangkan sabda Rasul yang barusan kita sebutkan. Demikian juga sikap Abdullah bin Umar tatkala beliau ditanya bagaimana keadaan seseorang mengunjungi Tur, tempat di mana Allah mengajak Musa berbicara, maka di situ Ibnu Umar mendatangkan sabda Rasul tentang larangan hal tersebut. Ibadallah, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya al-muslimun kalau mereka berselisih, maka patokan dalam menentukan benar atau salah adalah kitabullah dan juga sunnah Rasul dan juga pemahaman para sahabat. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah. Telah datang Rasul kepada kita dengan larangan untuk kita menegakkan perjalanan jauh demi mengagungkan suatu tempat kecuali 3 masjid saja. Demikian juga perbuatan para sahabat, prakteknya para sahabat yang menjadi penjelas, bahkan sebaik-baik penjelas, karena mereka langsung menyaksikan wahyu, mengambil wahyu langsung dari bibir Rasul alaihi salatu wassalam. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله على إحسانه والشكر لله على امتنانه والصلاة والسلام على نبيه الداعي إلى رضوانه عليه الصلاة والسلام. أما بعد. Ibadallah, di antara permasalahan yang terjadi dalamnya perselisihan di antara kaum muslimin adalah permasalahan tentang tawassul. Dan tawassul adalah bentuk seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah. Di situ ada tawassul yang berarti beriman kepada Allah dan menegakkan amalan saleh. Ini tawassul yang disepakati atas pensyariatannya. Ada di sana tawassul yang berarti seseorang mengambil suatu sebab, dengannya doanya didengar, doanya akan diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebab yang dipakai oleh seseorang, sarana dengannya doanya didengar dan diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla, ada sebab yang disepakati atas kebolehannya, atas pensyariatannya. Ada sebab yang terjadi khilaf di antara para ulama, dan ini akan menjadi pembahasan kita di khutbah Jumat ini. Adapun tawassul dalam berdoa dengan hal-hal yang disyariatkan, seperti orang yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengambil nama atau sifat-sifatnya yang mulia, sehingga dia kedepankan sebelum dia mengutarakan permintaan itu nama atau sifat Allah yang sesuai dengan apa yang dia minta. Kalau dia meminta rahmat, maka dia mengatakan ya Arhamar Rahimin, ya Rahman, ya Rahim, wahai yang mengasihi, wahai yang maha merahmati, ampunilah aku. Kalau dia meminta rezeki, maka dia mengedepankan nama Allah Ar-Razzaq, Al-Mannan, Al-Wahhab, yang maha memberi, yang maha memberi rezeki. Maka dia mengatakan urzuqni, berikan saya rezeki. Kalau dia meminta kepada Allah suatu balasan atas kaum yang telah menzaliminya, maka dia mendatangkan nama Allah Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Aziz, dan juga mendatangkan sifat Allah Al-Muntaqim, yang maha membalas. Balaslah kepada orang-orang yang zalim, yang telah menzalimi kita. Ini tata cara berdoa dan bertawassul dengan nama-nama dan juga sifat Allah. Ini hal yang disyariatkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang agung, maka doalah dengannya. Dan juga termasuk tawassul yang disyariatkan dalam berdoa, bertawassul dengan menyebutkan amalan-amalan yang baik, amalan yang paling dia harapkan. Contohnya, amalan yang paling dia harapkan adalah berbakti kepada orang tua. Maka tatkala dia meminta kepada Allah kemudahan, kelancaran dalam urusan dan juga rezeki, dia mengatakan, wahai Allah, saya telah berbakti kepada orang tua karenamu, maka mudahkanlah urusanku. Ini hal yang dibolehkan, ini hal yang disyariatkan sesuai dengan kesepakatan para ulama. Yang ketiga adalah seseorang bertawassul dengan meminta doa orang yang saleh, orang yang dianggap doanya itu dikabulkan. Maka ini hal yang dibolehkan, akan tetapi bersyarat orang yang saleh itu hidup. Yang kedua, orang yang saleh tadi itu hadir di sampingnya. Kemudian dia meminta kepada orang tersebut, doakan untukku kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Ini enggak masalah. Maka tugasnya orang yang meminta adalah mengamini. Allahumma istajib du'a fulana fiyya. Wahai Allah, kabulkanlah doanya fulan yang telah saya minta kepadanya untuk mendoakan untukku. Ini tiga tawassul yang dibolehkan, yang disyariatkan sesuai dengan kesepakatan para ulama. Adapun tawassul yang dilarang adalah tatkala seseorang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, sehingga dia meminta kepada perantara ini, wahai wali, wahai sayyid, wahai nabi, wahai malaikat, wahai penghuni jin, wahai penghuni ini atau penghuni itu. Ini semua seseorang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara dalam doa. Dan ini suatu kesyirikan yang dikarenakannya Rasulullah alaihi salatu wasallam memerangi kuffar Quraisy. Kata Allah, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka ini yang mengambil selain Allah sebagai wali-wali, sebagai penolong-penolong. Mereka mengatakan kami ini enggak berdoa kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya.
Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah vonis mereka dengan dua sifat. Yang pertama adalah kekufuran, yang kedua adalah dengan kedustaan. Ini suatu kekufuran dan ini suatu kedustaan. Kalau ingin berdoa maka langsung kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung kepadaku maka saya akan mengabulkan. Bukan menjadikan antara seseorang dengan Allah yaitu perantara, karena ini kesyirikan. Dan juga termasuk tawassul yang terjadi dalamnya khilaf di antara kalangan kaum muslimin adalah seseorang menjadikan antara dirinya dengan doa itu perantara dengan dia menggunakan kedudukan nabi, kedudukan wali, keagungan seorang nabi di sisi Allah, derajatnya seorang nabi di sisi Allah. Maka dia meminta, wahai Allah, dengan haknya Nabi alaihi salatu wassalam, ampunilah aku. Wahai Allah, dengan hak seorang wali maka ampunilah aku. Ini salah satu tawassul yang terjadi dalamnya khilaf di antara para ulama. Akan tetapi kalau kita kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kembali kepada praktek para sahabat, generasi yang terbaik, mereka-mereka ahlul jannah, mereka-mereka yang telah Allah Azza wa Jalla katakan radhiyallahu taala anhum wa radu an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Ternyata kita enggak mendapatkan tata cara tawassul ini termasuk hal yang disyariatkan. Karena Rasul alaihi salatu wasallam enggak pernah mengajarkan. Karena para sahabat pun enggak pernah melakukan. Tatkala ada kemarau di zamannya Umar ibn al-Khattab, mereka mendatangi Abbas, pamannya Nabi, dan mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna al-an natawassalu ilaika bi'am nabiyyina fasqina fayusqaun. Kata Umar ibn al-Khattab, wahai Allah, dahulu kita bertawassul itu dengan Nabi kita. Artinya datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah turunkan hujan. Sekarang kita bertawassul kepada engkau dengan pamannya Nabi, maka hendaklah engkau turunkan hujan kepada kami. Faqal Umar, ya Abbas, qum fad'u lana. Wahai Abbas, bangun dan doakan untuk kita. Ibadallah, kedudukan Nabi itu sesuatu yang utuh, sesuatu yang terjaga, baik di masa beliau hidup atau selepas beliau meninggal. Kalau seandainya kedudukan Nabi salah satu tawassul, sarana yang disyariatkan, maka enggaklah kedudukan Nabi itu di bawah kehidupan Abbas yang mulia. Abbas tentu tetap di bawah Rasul alaihi salatu wassalam, akan tetapi Umar enggan untuk mengambil kedudukan Nabi, haknya Nabi sebagai sarana dalam berdoa, akan tetapi menggunakan Abbas. Ini suatu kesepakatan di antara para sahabat. Tatkala mereka enggan duduk di rumah dan mengatakan, wahai Allah, dengan hak nabimu, akan tetapi enggak mereka lakukan. Mereka mendatangi seorang yang dikatakan saleh, yang dianggap doanya dikabulkan, dan meminta agar dia memintakan kepada Allah agar diturunkan hujan. Demikian juga tatkala terjadi kemarau di zamannya Muawiyah di Damaskus, Syria. Kemudian Muawiyah keluar bersama masyarakat agar meminta al-istisqa, meminta hujan. Di situ Muawiyah memerintahkan Yazid ibn al-Aswad al-Jarshi untuk berdoa bagi kaum muslimin agar Allah menurunkan hujan. Kalau seandainya meminta dengan haknya Nabi itu hal yang disyariatkan, tentu para sahabat melakukan. Gak jauh-jauh mereka meminta kepada Yazid ibn al-Aswad atau Abbas bin Abdul Muttalib. Maka ini suatu kesepakatan yang dilakukan oleh para sahabat. Dan jangan sampai dikira tatkala kita melarang orang bertawassul dengan haknya Nabi, kita menganggap Nabi enggak memiliki hak. Karena yang meyakini Rasulullah enggak memiliki kedudukan, itu kekufuran. Kita meyakini Rasul alaihi salatu wassalam memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah. Akan tetapi berdoa adalah ibadah yang wajib orang berpatokan kepada dalil, wajib orang itu melihat kepada dalil, wajib orang itu berstandar dengan perbuatan para sahabat. Dengannya orang itu bisa maju untuk melakukannya atau dia mundur untuk meninggalkannya. Ibadallah, ini beberapa permasalahan yang memang telah terjadi dalamnya khilaf di antara kaum muslimin. Akan tetapi terus kita tekankan, kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dan akan ditanya kelak di hari kiamat, wahai hambaku, kenapa engkau lakukan? Wahai hambaku, kenapa engkau tinggalkan? Semua itu wajib kita siapkan jawaban. Kenapa kita haramkan? Kenapa kita halalkan? Kenapa kita sunnahkan? Kenapa kita bid'ahkan? Maka tidak ada di sana suatu jawaban yang lebih agung tatkala seseorang menyiapkan dengan jawaban dalil, jawaban firman Allah atau sabda Rasul alaihi salatu wassalam atau perbuatan para sahabat. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memperlihatkan kepada kita kebenaran,
dan memberikan kita hidayah untuk mengikutinya. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayh, walhamdulillahi rabbil alamin.